Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alwani dengan NIM akhir 125. Saya di sini akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan penelitian, dan tujuan penelitian. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, tidak hanya sebagai indikator kesehatan ekonomi, tapi juga sebagai tempat bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Salah satu peristiwa yang sering menarik perhatian investor adalah perubahan status emiten dalam indeks tertentu yang dapat mempengaruhi harga saham. Pada tanggal 19 September 2024 yang lalu, PT Barito Renewables Energy dengan kode saham Brand dikeluarkan dari indeks FTSE dikarenakan tidak memenuhi persyaratan free float. FTSE menjelaskan bahwa terdapat tempat pemegang saham yang mengendalikan 97% dari total saham yang diterbitkan, yang menunjukkan konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Akibatnya, pada hari berikutnya, pada tanggal 20 September 2024, harga saham Brand mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan menyentuh auto reject bawah atau ARB dengan penurunan sebesar 19,95%. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada Brand saja, tapi juga berpengaruh pada saham perusahaan-perusahaan lain dalam Barito Group. Total bobot dari kelima perusahaan milik Prajogo Pangestu tersebut, termasuk Brand, mencapai 2.478,2 triliun atau sekitar 18,4% dari keseluruhan market cap IHSG. Penurunan ini memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan IHSG di hari yang sama. Informasi ini menunjukkan pentingnya menganalisis reaksi pasar terhadap peristiwa besar seperti ini. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terjadi abnormal return pada hari-hari di sekitar peristiwa dikeluarkannya saham Brand dari indeks FTSE? Yang kedua, apakah terjadi reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa dikeluarkannya saham Brand dari indeks FTSE pada saham-saham yang tergabung dalam Barito Group? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham pada periode sebelum dan sesudah peristiwa dikeluarkannya Brand dari indeks FTSE? Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return pada hari-hari sekitar peristiwa dikeluarkannya saham Brand dari indeks FTSE. Yang kedua, untuk menganalisis reaksi pasar terhadap peristiwa dikeluarkannya saham Brand dari indeks FTSE pada saham-saham yang tergabung dalam Barito Group. Yang ketiga, untuk mengevaluasi perbedaan antara abnormal return saham pada periode sebelum dan sesudah peristiwa dikeluarkannya Brand dari indeks FTSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Raisa dengan NIM akhir 128. Di sini saya akan mempresentasikan untuk bab 2-nya. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat atau mekanisme yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan atau pemerintah dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk derivatif lainnya. Selanjutnya ada efisiensi pasar. Efisiensi pasar adalah konsep dalam ekonomi dan keuangan yang menyatakan bahwa harga sekuritas di pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia secara cepat dan akurat. Di sini efisiensi pasar dibagi menjadi 3, yaitu bentuk lemah. Di sini dalam bentuk lemah itu yaitu dia dapat mencerminkan semua informasi historis. Terus yang kedua ada efisiensi bentuk semi kuat. Semi kuat di sini adalah yang mencerminkan semua informasi publik yang tersedia, termasuk laporan keuangan dan berita perusahaan. Yang terakhir ada efisiensi bentuk kuat. Di sini yaitu mencerminkan semua informasi baik publik maupun non publik atau private. Dan ada event study juga. Event study di sini adalah metode penelitian yang menganalisis reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa atau informasi yang dipublikasikan. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Abnormal return adalah selisih antara return aktual dan return ekspektasi yang digunakan untuk mengukur kinerja investasi dibandingkan ekspektasi pasar. Formula abnormal return sama dengan aktual return.
Positif, kinerja lebih baik dari ekspektasi, dan sedangkan negatif, kinerja lebih buruk dari ekspektasi. Abnormal return sering digunakan dalam event study untuk menganalisis dampak peristiwa terhadap harga saham. Samburi et al. 2019. Menurut Suganda, actual return adalah keuntungan yang telah terjadi dan dihitung menggunakan data historis. Rumus actual return yaitu ARAP sama dengan PAP min PAP min 1 per PAP min 1. Keterangannya yaitu A. RAP actual return sekuritas A pada waktu V. PAP harga sekuritas A pada waktu P. PAP min 1 harga sekuritas A pada P min 1. Return ekspektasi. Mean adjust model menghitung ekspektasi return memiliki nilai tetap yang sama dengan rata-rata aktual return sebelumnya selama periode estimasi sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya itu dalam kurung R X A kurung sama dengan 2 J sama dengan T1 REK min T. Keterangannya yaitu RXA return yang diharapkan saham X periode peristiwa A, REK return saham X periode estimasi K, T-nya panjangnya periode estimasi. Prosedur studi peristiwa return harapan dapat diestimasi dengan satu model statistika. Model disesuaikan rata-rata. Model ini diprediksi REIT berdasarkan rata-rata return selama periode estimasi. Dua model tersebut dapat diproduksi dengan cara sebagai berikut. Rata-rata arithmetic. Rata abnormal return yaitu abnormal return digunakan untuk menguji abnormal return dengan memeriksa abnormal return rata-rata dari semua saham secara cross section per hari sejak periode peristiwa. Rata-rata abnormal return memiliki rumus yaitu RRTN A sama dengan K I sama dengan 1 RTN 1, A. Keterangan RTNA rata-rata abnormal return saat hari ke A. RTNI A abnormal return dari saham ke min 1 pada hari ke A. K-nya itu total saham yang terdampak suatu kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Arfanisa dengan NIM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode event study untuk membandingkan variabel sebelum dan sesudah peristiwa. Abnormal return menunjukkan selisih antara return aktual dan ekspektasi, mencerminkan reaksi pasar terhadap peristiwa tertentu. Metode ini terbukti efektif dalam mengukur dampak peristiwa penting di pasar modal menurut Rahayu 2021. Yang kedua ada objek penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2021, penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan reliable. Objek penelitian ini adalah abnormal return. Dan yang terakhir ada populasi dan sampel. Untuk populasinya itu peristiwa dikeluarkannya PT Barito Renewables Energy Tbk atau BRAND dari indeks terhadap harga saham Barito Group di BEI. Sampelnya perusahaan Barito Group yang terdaftar di BEI. Selanjutnya ada operational variable. Variabel dependennya yaitu peristiwa dikeluarkannya PT Barito Renewables Energy Tbk. Variabel dependennya abnormal return. Perhitungannya abnormal return dihitung sebagai selisih antara return aktual dan return ekspektasian untuk mengukur dampak peristiwa terhadap harga saham Barito Group di BEI dengan rumus abnormal return. Yang pertama itu ada rumus actual return dan juga rumus expected return. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan studi dengan periode 40 hari yang terdiri dari periode estimasi yaitu 30 hari. Selanjutnya ada periode jendela yaitu dengan 10 hari seputar tanggal peristiwa. Teknik analisis uji normalitas one sample to test Wilcoxon Signet rank test paired sample test. Terus yang kedua statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis
dan mendeskripsikan data abnormal return dalam bentuk tabel, termasuk rata-rata standar deviasi nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya, uji normal digunakan untuk memeriksa apakah data distribusi normal dengan uji Kolmogorov-Smirnov pada A sama dengan 0,0. Kriterianya yaitu p-value kurang dari 0,05 data terdistribusi normal. Selanjutnya, 3 p-value lebih dari 0,5 data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, uji one sample test mengukur signifikan abnormal return dengan membandingkan nilai signifikan dan A sama dengan 0,05. P-value kurang dari 0,05, HO diterima tidak ada abnormal return signifikan. P-value lebih dari 0,5, HO ditolak ada abnormal return signifikan. Terus yang kedua, uji periode sample test mengukur perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. P-value lebih dari 0,5. Terdapat perbedaan signifikan, HO ditolak. P-value kurang dari 0,5, tidak ada perbedaan signifikan, HO diterima. Uji Wilcoxon Signet Rank Test digunakan jika data tidak terdistribusi normal. Uji non-parasmetik lebih dari 0,5, H1 diterima, HO ditolak. ASMP kurang dari 0,5, H1 ditolak, HO diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Puspajianti dengan NIM akhir 126. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pengujian yang telah kami lakukan. Baik, yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, sebagian besar data dalam penelitian ini menunjukkan distribusi yang normal. Sedangkan untuk periode T-2 dengan nilai signifikan 0,013 dan T+2 dengan nilai signifikan 0,022, yang dimana nilai signifikan ini lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data periode T-2 dan T+2 tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian one sample t-test dan Wilcoxon. Dalam pengujian ini, hasil mengindikasikan bahwa pasar bereaksi signifikan terhadap event pada periode tertentu, khususnya sebelum event yaitu T-3 dan sesudah event yaitu T+1. Namun, mayoritas periode lainnya tidak menunjukkan reaksi signifikan yang mengindikasi adanya ketidakefisienan pasar pada sebagian besar window period. Baik, selanjutnya ada uji paired samples. Hasil dari paired sample test menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,556 yang lebih besar daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa dikeluarkannya PT Barito Renewables Energy Tbk atau disebut dengan brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Piras dengan NIM akhir 129. Baik, di sini selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Terdapat abnormal retur yang signifikan sebelum T-3 dan setelah T+1 peristiwa tersebut. Ini mengidentifikasikan bahwa pasar bereaksi terhadap pengumuman penghapusan brand dari indeks yang ditandai dengan penurunan signifikan pada harga saham, namun sebagian besar periode lainnya tidak menunjukkan reaksi signifikan, menandakan ketidakefisienan pasar dalam mengolah informasi tersebut secara konsisten. Pada beberapa periode, khususnya T+1, hasil menunjukkan bahwa pasar bereaksi signifikan terhadap informasi dengan penurunan harga saham yang tajam.
Namun, secara keseluruhan pasar tidak sepenuhnya efisien karena sebagian besar periode tidak menunjukkan reaksi signifikan. Selanjutnya ada saran perusahaan. Perusahaan perlu melakukan evaluasi lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang penghapusan atau perubahan status indeks terdapat citra dan kinerja saham brand. Jika penghapusan dari indeks memberikan dampak negatif, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk merancang strategi yang dapat meningkatkan performa saham seperti meningkatkan kinerja keuangan atau melakukan program buyback saham.